Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azhar Putri dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis, dan yang kedua ada sistem ekonomi perencanaan atau terpusat. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran atau mekanisme pasar terkendali. Yang keempat ada sistem ekonomi Islam. Adapun bahasa lain dari sistem yaitu sistema atau bahasa Latin dan sustema sebagai bahasa Yunani. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal, disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Yang kedua ada sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun beberapa karakteristik sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama adalah sebuah sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang keempat, motif ekonomi untuk mencari keuntungan. Yang kelima, barang yang dihasilkan bermutu sangat tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi. Kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan inisiatif dan kreasi masyarakat. Yang kedua, ada kebebasan dalam memiliki sumber daya alam. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang keempat, ada output bermutu tinggi. Dan yang kelima, ada efisiensi atau efektivitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya ada kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah. Yang kedua ada menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat ada menimbulkan penindasan atau eksploitasi. Yang kelima ada pemerataan pendapat sulit terjadi. Adapun sistem ekonomi sosialisasi atau perencanaan terpusat, suatu sistem yang dimana pemerintahan memiliki kendali yang ketat dalam menentukan pemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Dan yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga adalah perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangan dari ciri-ciri sistem ekonomi, yaitu kelebihannya pemerintah lebih mudah mengendalikan masalah-masalah ekonomi. Yang kedua ada pemerintah ikut campur dalam penentuan harga. Yang ketiga ada mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat jarang terjadi krisis ekonomi. Yang kelima pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Terus adapun kekurangannya, yang pertama ada mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Dan yang kedua ada tidak ada kebebasan untuk sumber daya. Yang ketiga kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Adapun sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat atau sosialis dan sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan masing-masing. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yang pertama ada sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintahan menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Yang ketiga, ada swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Yang keempat, ada pemerintahan bertanggung jawab atas jaminan sosial dan
pemerataan pendapatan. Yang keenam, ada jenis dan jumlah barang produksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama adalah kelebihan. Poin pertama ada hak individu diakui. Poin yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian lebih terkendali. Yang ketiga, ada sektor ekonomi yang dikuasai pemerintahan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya kebebasan berusaha. Yang kelima, kestabilan ekonomi terjamin. Dan yang keenam, ada pemerintah memperhatikan usaha sektor menengah dan kecil. Adapun kekurangannya, yang pertama, beban pemerintahan lebih berat daripada swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungannya. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang merupakan sistem yang didasarkan kepada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan fala ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahatan. Adapun poin-poin sistem ekonomi Islam, yang pertama adalah kebebasan individu, yang kedua hak terhadap harta, yang ketiga ada ketidaksamaan ekonomi merupakan hal yang wajar, keempat ada kesamaan sosial yang ada jaminan sosialnya, yang keempat ada distribusi kekayaan secara meluas. Ada jaminan sosialnya, yang keempat ada distribusi kekayaan secara meluas. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintahan tidak memiliki kendali penuh dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, tidak ada penumpukan kekayaan yang berlebihan. Yang keempat, mekanisme pasar diawasi dengan luas dan ketat. Yang kelima, setiap tindakan didasari dengan niat untuk kebaikan. Adapun kekurangannya, yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, ada praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. Yang ketiga, ada pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Yang keempat, ada pendidikan masyarakat yang materialisme. Yang kelima, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam.